Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Yeremia pasal 14, teksnya ayat 1 sampai 12. Dan sudah dibagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 6. Tuhan berfirman akan datang hukuman dengan kekeringan dahsyatnya. Paragraf yang kedua ayat 7 sampai 9. Yeremia bertobat dan memohon tidak akan tinggalkan umat Yehuda. Paragraf yang ketiga ayat 10 sampai 12. Tuhan berfirman akan menghukum dosa mereka dan ia juga berfirman, janganlah engkau berdoa untuk kebaikan bangsa ini. Kesimpulan hari ini, datang musim kering sebab hukuman Tuhan. Membesar-membesar menyuruh pelayan-pelayannya untuk mencari air, tetapi memur juga kering. Tak bisa bekerja di ladang. Lusa betina meninggalkan anaknya yang baru lahir. Keledai-keledai juga megap-megap seperti serigala. Yeremia sendiri mengerti ini hukumannya. Dia mengaku kesalahan dan memohon belas kasihan dengan kata, janganlah tinggalkan kami. Namun Tuhan berkata, orang-orang itu yang suka melarikan diri dari aku, tantang mau menguasai diri. Aku tak akan melupakan kesalahan mereka. Dan berkata kepada Yeremia, janganlah engkau berdoa untuk kebaikan bangsa ini. Ia akan menumpas mereka dengan perang, kelaparan, dan wabah penyakit. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan berfirman akan menghukum umat Yehuda dengan kekeringan dahsyat. Ia akan menghabiskan mereka dengan perang, dengan kelaparan, dan dengan penyakit sampar. Kedua, Tuhan adalah pengharapan Israel, penolongnya di waktu kesusahan. Ketiga, Tuhan berfirman kepada Yeremia tentang bangsa ini, aku tidak berkenan kepada mereka, tetapi akan mengingat kesalahan mereka dan mau menghukum dosa mereka. Jadi janganlah engkau berdoa untuk kebaikan bangsa ini. Sekalipun mereka berpuasa, aku tidak akan mendengarkan seruan mereka. Sekalipun mereka mempersembahkan kurban bakaran dan kurban sajian, aku tidak akan berkenan kepada mereka. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Yehuda bergabung pembesar-pembesarnya menyuruh pelayan-pelayan sampai ke sumur-sumur untuk mencari air, tetapi tidak menemukan air. Kedua, Yeremia mengaku dosa mereka, dan ia memohon kepada Tuhan tidak akan tinggalkan mereka. Ketiga, bangsa Yehuda sangat senang menggembira dan tidak menahan kakinya sekalipun mereka berpuasa dan mempersembahkan kurban bakaran dan kurban sajian. Aplikasi hari ini, mencari air kehidupan dari Yesus sebagai air kehidupannya. Memang orang-orang yang mencari air namun tidak bisa ketemunya itu. Namun kalau kita mencari air kehidupan dari Yesus, pasti akan ketemu dan akan keluar dari dalam kita. Kedua, bertobat tentang dosa-dosa sendiri, generasi masa kini, dan dosa-dosa nenek moyang juga. Ketiga, jangan hanya beribadah dan mempersembahkan secara agamawi. Lebih usaha akan berbuat hal yang baik sesuai dengan kehendak Tuhannya. Jadi, praktik hari ini bertobat dan memohon ampun untuk orang-orang berbuat dosa masa kini dan masa lalu, dan memberitakan kehendak Tuhan yang menyelamatkan segala jiwa kepada orang percaya dan orang yang tidak mengenal Yesus juga. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.